Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya sedang berada di Pantai Hatuwekang atau yang sering akrab disebut dengan Pantai Batu Kuda. Jadi ini di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Ini masih di Pulau Ambon. Jaraknya sekitar 26 km dari pusat kota Ambon. Pantai Batu Kuda tempat yang cukup nyaman untuk dikunjungi baik sendiri, dengan keluarga, atau dengan rekan-rekan kerja untuk sekedar refreshing sekaligus juga melakukan kegiatan outbound. Dinamakan Pantai Batu Kuda karena terdapat batuan karang di tepi pantai yang berbentuk seperti kuda, dan akhirnya nama tersebut lebih populer baik di medsos ataupun masyarakat Maluku daripada nama asli pantainya, yaitu Hatuwekang. Di pantai ini teman-teman, selain gazebo untuk bersantai, ada juga fasilitas untuk pertemuan dan panggung kesenian. Oke, di sini saya ingin share ke teman-teman sekalian yang sering bekerja menggunakan komputer. Teman-teman di awal-awal menggunakan komputer, pasti komputernya masih berjalan dengan lancar. Hanya ketika seiring dengan sering digunakan, maka komputer itu menjadi lambat. Oke, bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama mungkin karena virus, dan kedua mungkin bisa juga karena beban komputer yang semakin berat. Karena beban komputer itu, maka kinerja komputer kita semakin lambat teman-teman. Supaya bisa membuat komputer kita berjalan dengan baik, pertama teman-teman harus sering membersihkan file-file sampah yang tersisa di komputer teman-teman sekalian. Bisa menggunakan disk clean up. Caranya cukup mudah teman-teman. Dari Windows Explorer, kemudian klik kanan pada local disk dan pilih properties. Setelah itu klik tombol disk clean up. Setelah selesai dianalisa, maka centang file-file mana yang akan dihapus. Kemudian klik tombol OK. Maka akan muncul pertanyaan apakah ingin menghapus file ini secara permanen. Kemudian klik tombol delete file. Setelah selesai, klik tombol OK. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan defrag Windows. Fungsinya untuk mengumpulkan file-file atau data-data yang berceceran, karena proses fragmentasi yang ada di dalam sistem komputer ketika kita mengoperasikan komputer kita teman-teman. Untuk melakukan defrag teman-teman, klik tombol start, kemudian pada start menu, scroll ke bawah bagian aplikasi dan utilitas, kemudian klik Windows Administrative Tools dan pilih defragment. Kemudian kotak dialog option drive akan muncul. Kalau ingin melanjutkan, kemudian klik tombol analis. Pada current status, teman-teman bisa melihat situ 2%. Sebenarnya angkanya cukup rendah, karena idealnya untuk melakukan defrag, itu hasil analisanya di atas 5%. Oke, setelah dianalisa, kemudian kalau ingin melanjutkan, maka teman-teman klik tombol optimize. Maka proses defrag akan berjalan. Tunggu sampai selesai karena proses ini agak sedikit lama teman-teman. Yang ketiga teman-teman harus uninstall aplikasi-aplikasi atau program yang teman-teman tidak gunakan. Jadi ini juga mempengaruhi kinerja komputer menjadi melambat karena penggunaan beban memori yang terlalu banyak oleh aplikasi yang kita tidak gunakan. Untuk menguninstall teman-teman, klik tombol start lagi, kemudian setting, kemudian klik tombol apps,
Kemudian setelah itu cari aplikasi mana yang ingin di uninstall. Setelah diklik, muncul menu pilihan dan teman-teman klik tombol uninstall. Setelah itu tunggu prosesnya sampai selesai. Berikutnya yang keempat, teman-teman harus juga sering melakukan scan virus. Pada Windows 10 dulu sebenarnya antivirus sudah ada dengan menggunakan Defender. Tinggal mungkin teman-teman kalau mau menambah cukup satu saja antivirusnya. Saya sering menggunakan Avira atau teman-teman boleh menggunakan antivirus yang lainnya. Untuk melakukan scan menggunakan Windows Defender, bisa langsung klik Windows Security atau klik kanan lalu pilih View Security Dashboard. Kemudian klik menu Virus and Threat Protection. Setelah itu klik tombol Quick Scan. Sebenarnya tanpa membuka Windows Defender, ketika ada data atau file yang terbaca sebagai virus, maka Windows Defender akan aktif secara otomatis. Oke, setelah proses scan selesai, tekan tombol Start Action untuk melihat hasil scan. Jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung close. Oke, yang berikutnya teman-teman harus juga disable aplikasi yang berjalan di startup. Jadi saat teman-teman mulai menghidupkan komputer, tanpa membuka aplikasi secara manual, sebenarnya ada aplikasi yang berjalan dan itu berjalannya di startup. Teman-teman harus mendisabel aplikasi itu supaya tidak mengganggu kinerja komputer. Caranya teman-teman, ketik Task Manager pada kolom pencarian Windows yang ada di bagian kiri bawah, kemudian klik aplikasi Task Manager-nya. Setelah itu, aktifkan tab Startup. Lalu teman-teman pilih mana aplikasi yang ingin di-disable. Oke, setelah ketemu teman-teman klik kanan lalu pilih disable. Maka perhatikan bagian status itu sudah menjadi disable. Lakukan juga disable untuk aplikasi-aplikasi yang lain. SIM offline yang teman-teman pegang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang di sebelah sini ini itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini sedepannya ditindaklanjuti. Mungkin ada beberapa tadi yang nanti teman-teman tadi sudah presentasikan. Mudah-mudahan itu juga menjadi catatan dari teman-teman tim semuanya.
Teman-teman Askot yang lain atau Pak Kotot silakan. Lakukan penguatan kembali. Misalnya seperti di Amantelo itu ada beberapa KPP yang perlu ketong kuatkan dari sisi substansi. Penadon juga sendiri. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.